Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran semua, apa kabar? Gimana siangnya hari ini? Ya, waduh, mudah-mudahan tetap semangat ya. Tetap konsentrasi dengan apa yang dikerjain hari ini ya. Tetap happy, tetap gembira, dan tentunya tetap dekat dengan Quran. Yeay. Apa nih menu kali ini? Udah dipersiapin ya? Atau ada yang bawa bekal sendiri dari rumah, bawa nasi cinta gitu dari orang tua atau dari istri tercinta buat makan siang kali ini? Wow, itu tentu ini ya, rasanya berbeda ya ketimbang kita makan di kantin atau di tempat makan yang lain ya. Sekotak cinta dengan makanannya dari istri atau dari ibu di rumah itu wow, berbeda tentunya ya. Oke, apapun makanannya kita siang hari ini ya, menunya apapun itu gitu ya. Mudah-mudahan makanannya jadi energi kebaikan kita ya, buat terus berpikir, buat terus bergerak ya, buat terus melakukan aktivitas yang positif-positif tentunya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, para sahabat Qur'an dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, menemani waktu istirahat siang teman-teman. Ya, kita jumpa lagi di agenda kesayangan kita, Isbal. Istirahat siang bersama Al-Qur'an. Yeay. Oke, teman-teman, kalau saya nggak khilaf nih, kan kemarin kita baru sampai ayat kedua ya, Al-Fatihahnya ya. Kita masih ngelanjutin tahsin tilawah ya, atau perbaikan bacaan surah Al-Fatihah kita ya. Sebelumnya udah ta'awud, basmalah, dan hamdalah ya. Kita lanjutkan ke Al-Fatihah ayat ke-3 berarti ya. Oh, udah siap? Nggak apa teman-teman, sambil nyuap aja ya, sambil nyuap, sambil minum gitu ya, atau sambil melakukan aktivitas yang apa ya, yang enak deh, yang nyaman ngedengerinnya gitu ya. Kalau misalkan udah selesai makannya nggak apa-apa, sambil buka mushafnya nggak apa-apa. Oke teman-teman, Al-Fatihah ayat ketiga ya. Ini potongan ayatnya sama seperti di basmalah ya, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Oke, saya ulangi sekali lagi teman-teman. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Nah, biasanya ya sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini kita suka menjadi sutradara huruf yang tertukar ya. Kita menukar antara ha dengan ha ya. Sama seperti yang kemarin ya, yang alhamdu dengan alhamdu ya. Harusnya ha Rahman Rahim ya, tapi kita baca dengan Rahman Rahim ya. Memang agak menjadi ini ya, tantangan tersendiri ketika kita mengucapkan huruf H, yang mana makhrajnya itu keluar dari tengah tenggorokan ya, tengah tenggorokan. Nah, karena H-nya ini keluar dari tengah tenggorokan, sehingga dia itu nggak ada padu padannya di huruf di Indonesia ya, huruf Latin Indonesia gitu kan. Kalau H kan biasa ya, H rumah, haus gitu kan, hampir gitu kan. Tapi kalau H kan kita nggak pernah, haus nih kan, enggak ya. Jadi memang agak berbeda memang berbeda antara H dengan H ya. Mungkin ya dulu ketika kita itu belajar ngaji dulu ya, kita diajarnya nah ini H besar, ini H kecil ya gitu ya. Jadi sama-sama H, cuma beda tulisannya doang gitu ya. Kalau H itu yang ada perutnya gitu ya. Kalau H itu agak melingkar-lingkar gitu kan. Nah, cuma bacanya harusnya berbeda ya. Bukan dua-duanya H. Tapi pastikan tengah tenggorokan. Ini kalau yang buat cowok gampang nih teman-teman ya. Coba deh sekarang pegang ininya. Pegang jakunnya. Nah, ada jakunnya ya. Nah, jakunnya itu ditekan. Nah, di situ huruf H. H-nya tuh harus bener-bener di tengah ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahman Rahim ya, bukan Rahman Rahim ya. Kedengarannya berbeda ya. Rahman Rahim pakai H tengah tenggorokan ya, bandingkan dengan Rahman Rahim pakai tenggorokan bagian bawah ya. Itu tentunya akan berbeda ya. Ar-Rahmanir Rahim ya.
Selanjutnya, jangan ada jeda antara ar dengan ini ya, fathahnya dengan ro-nya. Jangan ar-rahmanir-rahim. Jangan gitu. Tapi ar-rahmanir-rahim. Jangan ni-rahim ya. Ni-rahim dengan ni-rahim beda ya. Ar-rahmanir-rahim. Ya, gitu. Nah, lagi biasanya maknya itu kepanjangan. Ar-rahmanir-rahim. Nah, kan biasanya gitu tuh ya. Harusnya gimana? Maknya cukup diayun aja sekali ya untuk mendapatkan panjang 2 harakat ya. Ar-rahmanir-rahim. Ar-rahmanir-rahim. Oke, nah seperti itu kurang lebih teman-teman ya. Oh, ini keren banget ya. Ar-Rahman yang maha pemurah ya. Ar-Rahim yang maha penyayang. Wow, keren banget ya. Dan bahkan ini salah satu Asmaul Husna ya. Allah itu memiliki nama-nama yang indah gitu ya. Nah, kita dianjurkan juga untuk berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang indah tersebut ya. Salah satunya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, jadi boleh nih dipakai ketika teman-teman berdoa, ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya, pengen jodoh ya Allah, misalkan kayak gitu ya. Jadi silakan dipergunakan ya nama-nama Allah ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Salah satu ini salah 2 ya, bukan salah 1 ya. Ada 2 nama sebagai Asmaul Husna gitu ya. Nama-nama Allah yang indah, dan kita diminta berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama tersebut. Wow. Tapi jangan sampai salah ya. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim tapi Ar-Rahmanir-Rahim gitu ya. Oke. Next ya. Pelan-pelan ya. Makannya juga gak usah buru-buru. Dikunyah dulu berapa ya? 31 kali kunyahan ya biar halus ya. Nah, kadang-kadang kita suka menzolimi ini kita tuh ya, alat pencernaan kita tuh ya. Baru dikunyah sama mulut 2-3 kali langsung telan lep gitu ya. Kasih ya nanti ya pencernaan selanjutnya ya, harusnya bisa lebih halus gitu ya. Oke, next. Selanjutnya setelah Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini hati-hati teman-teman. Juga banyak ya, nggak sedikit yang kita keliru baca di ayat selanjutnya Al-Fatihah ini ya, yaitu Maliki Yaumiddin. Oke, saya ulangi. Maliki Yaumiddin. Nah, yang pertama teman-teman yang kayaknya perlu diperhatiin ya, yaitu Maliki Yaumiddin ya. Maliki di Al-Fatihah itu berbeda dengan Maliki di An-Nas ya. Ini jangan sampai kita terkooptasi dan ini gitu ya. Pastikan Maliki di Al-Fatihah maknya 2 harakat ya. Berbeda dengan Malikin Nas di surah An-Nas ya. Malikin Nas di surah An-Nas maknya 1 harakat, sedangkan kalau Maliki di Al-Fatihah maknya 2 harakat ya. Jangan sampai Maliki Yaumiddin tapi maknya 2 harakat, diayun sekali. Maliki gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya biasanya juga ya nggak sedikit terjadi kita seolah-olah memberikan tasydid di huruf kafnya. Jadi seolah-olah gini baca Maliki. Jadi liki seolah-olah di kafnya itu ada tasydidnya. Padahal kan nggak ada ya. Jadi jangan sampai Maliki ya, tapi Maliki ya, panjang li panjang ki sama, nggak ada tekanan, nggak ada tasydidnya di kafnya ya. Jangan Maliki Yaumiddin, nah juga keliru. Maliki Yaumiddin ya, Maliki Yaumiddin. Oke, mantap ya. Yang merajai atau yang menguasai pada hari kemudian atau hari pembalasan. Wow, mantap. Ya, Malik ya, zat yang memiliki kekuasaan atau yang ya penguasa gitu ya, yang berhak untuk memerintah, berhak untuk melarang ya orang-orang yang ada di
bawah kekuasaannya gitu ya. Nah, nanti ya di hari kiamat nanti, wah udah nggak ada lagi yang lain yang bisa menguasai, yang berhak, yang berkuasa, yaitu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya hati-hati ketika kita mengucapkan yaumi. Yaumi itu kan ya, wau, mim ya, yau. Waw yang sukun itu apa ya? U atau W ya. U atau W, bukan O. Nah, enggak apa ya? Enggak jarang juga kita baca jadi yao. Maliki yaumiddin jadi O tuh ya. Padahal waw sukun itu U atau W gitu ya. Yau. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nah, jangan sampai maliki yaumiddin yao jadi O ya. Pastikan waw sukunnya itu W atau U gitu ya. Selanjutnya, common mistake selanjutnya, wah banyak juga ya biasanya. Ya, pengalaman yang ada itu biasanya nih, apa namanya? Ketika mim itu jadi kayak ada taknya dulu sebelum dal. Maksudnya gimana tuh ada tak dulu sebelum dal? Ya, kan harusnya dalnya itu bertasydid ya, dari mim langsung ke dal. Yaumiddin, kan gitu ya. Cuma ada juga kadang-kadang yang membaca sebelum dal itu ada taknya dulu. Maliki yaumiddin. Jadi middin. Jadi kayak MIT baru DIN. Kan harusnya MIDDIN gitu ya. MIDDIN gitu ya. Middin. Harusnya kan gitu. Cuma nggak sedikit yang baca MITDIN ya. Middin ya. Padahal dalnya bertasydid. Maliki yaumiddin. Middin ya, apa namanya? Jangan sampai middin. Jangan sampai tak dulu baru dal. Ya pastikan dalnya loh yang bertasydid ya. Maliki yaumiddin. Nah, Oke, terakhir di apa namanya di sesi Maliki Yaumiddin itu hati-hati ya teman-teman, para ahli Quran semua, hati-hati dalam melafadzkan huruf dal, ba sama jim ya. Jangan sampai mereka itu ketika apa namanya diucapkan itu keluar nafas. Ya, bismillah ya, fi dinillahi di ya, fi ji di ha ya. Jadi jangan sampai dal di sini keluar nafas ya. Maliki yaumiddin, middin. Berasa ya intinya ya, keluar nafasnya ya. Nah, huruf dal itu salah satu sifatnya adalah jahar ya, artinya mengucapkan huruf tanpa disertai keluarnya nafas ya. Jadi jangan sampai din ya, tapi din. Maliki yaumiddin, middin. Jadi nafasnya nggak keluar. Kalau keluar gimana? Middin gitu ya. Nah, tuh kalau bacanya begitu insya Allah mushafnya basah nanti ya, muncrat teman-teman ya. Maliki yaumiddin. Nah, itu yang agak keliru gitu ya. Maliki yaumiddin, middin. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oh, yaumiddin. Wah, hari pembalasan ya. Ini ngeri juga nih ya. Disebut hari pembalasan karena pada saat itu seluruh umat manusia akan menerima balasan amal baik atau amal buruk mereka sewaktu di dunia. Ya, mau amal soleh, mau amal salah, nanti akan diterima balasannya. Ya, kita hari ini ngelakuin amal soleh, oke, nanti dicatat terus nanti dikasih balasannya nanti di sana. Ya, hari pembalasan gitu ya. Kita ngelakuin amal salah pun juga seperti itu gitu ya. Kita juga akan melihat balasannya ya. Pokoknya pada hari itu tampak gitu ya, dengan sangat jelas bagi kita itu manusia itu kemahakuasaan Allah terhadap seluruh makhluknya. Masya Allah dah, ngeri ya. Jadi ngomongin kiamat dah. Kita lanjutin makan lagi aja lah ya. Oke teman-teman, jadi
Untuk isbal kali ini kita akan coba bahas dua itu ya, Ar-Rahmanir Rahim dan Maliki Yaumiddin ya. Mudah-mudahan bisa menemani waktu makan siang teman-teman, waktu istirahat siang teman-teman ya, dengan tetap berinteraksi dengan Al-Qur'an. So, gimana? Baca Al-Fatihahnya sampai ayat ke berapa nih? Keempat ya? Ada masalah? Lagi-lagi kalau misalkan ada yang mau dikonfirmasi, ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di kolom komentar ya. Jangan di kolom yang lain ya. Oke, nanti kalau ada ragu-ragu insya Allah mudah-mudahan bisa di feedback ya. Oke, sebelum ditutup mungkin kita coba review lagi sedikit ya. Kita akan baca lagi sedikit Al-Fatihah dari Ta'awudz sampai Maliki Yaumiddin. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Oke, ya karena budunya sampai dolinnya. Sabar ya, insyaallah di next isbah selanjutnya. Oke, mudah-mudahan makan siangnya udah selesai ya. Nggak kekenyangan kan ya, nggak terlalu sedikit juga nggak terlalu kekenyangan ya, karena nanti kalau kekenyangan malah ngantuk nanti lanjut kerjanya ya, lanjut aktivitasnya. Oke, mudah-mudahan setiap butir nasi yang masuk ke dalam tubuh kita ya, setiap air yang kita teguk melalui kerongkongan kita, kerongkongan apa tenggorokan sih? Oh iya, kerongkongan ya. Kalau saluran pencernaan tuh kerongkongan ya. Kalau saluran pernapasan itu tenggorokan. Ya mudah-mudahan apa yang masuk ke kerongkongan kita ya, dari mulut, kerongkongan, lambung dan alat pencernaan lainnya ya, jadi energi kebaikan supaya kita terus bisa ngelakuin hal-hal positif, kita terus bisa beraktivitas, bisa beribadah, dan tetap bisa membersamai Al-Quran anytime, anywhere. Oke, sekian untuk podcast Isbah kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.